Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 paralel 1, mata kuliah konstruksi dan bangunan taman, yang beranggotakan Amira Nawal Fadila, saya sendiri Muhammad Inal, dan Tiari Nursyabani Putri, juga Yola Rahma Sabila. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan roof garden di Gedung Faperta. Di sini kami membawakan 8 isu yang nantinya akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Perencanaan roof garden dilakukan pada kawasan Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Tepatnya pada platform A2, tangga utama Fakultas Pertanian. Berikut ada gambar citra satelit yang kami foto melalui Google Earth. Untuk isu yang pertama yaitu analisis tapak dan penentuan konsep roof garden. Bisa dilihat di gambar, ada peta inventarisasi yang menunjukkan site plan dari platform A2 Fakultas Pertanian. Bisa dilihat sun movement yang bergerak dari timur ke barat, dan ada arah angin yang bergerak dari timur laut ke barat daya, dan terdapat juga notes karena ini merupakan lobi utama Faperta. Nah, untuk ke daerah tamannya sendiri, pintu masuknya itu dari lantai 3, dan untuk platform bawah dihubungkan dengan tangga. Bisa juga dilihat ada analisis noise yang berasal dari jalan, karena ini merupakan jalan utama kampus. Bisa juga dilihat ada analisis good view yang mengarah ke jalan utama kampus dan bad view yang mengarah ke belakang taman. Untuk selanjutnya terdapat foto existing mengenai posisi platform A2 yang terbagi menjadi dua, yaitu platform atas dan platform bawah. Bisa dilihat di gambar, jadi platform atas berada tepat di atas platform bawah. Tapak merupakan dua platform yang memiliki level yang berbeda, yaitu terletak di level 5 dan yang satu lagi terletak di antara level 4 dan level 5. Platform atas berbentuk segitiga yang terhubung dengan platform bawah yang berbentuk persegi panjang dengan satu buah tangga besi. Nah, tapak memiliki drainase berupa lubang pembuangan air yang berada di setiap sudut platform. Bisa dilihat di gambar aksesibilitas platform bawah hanya dengan satu buah tangga saja. Dan juga bisa dilihat di gambar platform bawah berbentuk persegi. Selanjutnya, ada data fisik dari platform A2 Faperta. Yang pertama adalah suhunya berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Lalu ada curah hujan yang berkisar 2.500 sampai 5.000 mm per tahun, presipitasi dengan 40%, kelembapan 85%, memiliki kecepatan angin 1,2 meter per detik, memiliki jenis satwa serangga, kucing, ulat, dan cacing, memiliki jenis softscape berupa tanaman display yang berupa semak dan perdu, jenis hardscape berupa tangga, paving beton, dan lubang drainase. Selanjutnya, analisis data sosial. User atau penggunanya adalah mahasiswa, dosen, karyawan, dan petugas kebun. Aktivitasnya berkebun, penelitian, atau hanya sekedar melihat-lihat. Dan untuk aksesibilitasnya, platform atas memiliki akses langsung dari gedung Faperta berupa pintu pagar yang berada di dekat ruang dekanat Faperta. Sedangkan platform bawah memiliki akses berupa tangga besi dari platform atas. Selanjutnya ada analisis potensi. Platform Faperta memiliki lokasi yang strategis sebagai tempat untuk menampilkan tanaman display, sehingga nyaman dilihat oleh pengguna kampus. Tanaman display dapat membuat kondisi kawasan kampus menjadi lebih asri, sejuk, teduh, rindang, dan memiliki nilai estetika. Selanjutnya ada analisis kendala. Aksesibilitas yang cukup sulit karena harus berada di level 5 untuk mengakses platform, dan akses platform bawah yang memiliki tangga yang kurang baik. Kondisi tanaman tapak yang kurang terawat, dan paving cenderung becek karena platform tidak memiliki naungan saat hujan. Tapak juga tidak memiliki pegangan di sekeliling platform, sehingga membahayakan pengguna, dan konstruksi platform ringan sehingga tidak bisa menampung orang banyak. Dilihat dari konstruksi platform dan kemampuan platform menahan beban, konsep yang dicanangkan untuk platform A2 adalah konsep display garden dengan tingkatan pengelolaan extensive roof garden. Display garden merupakan konsep taman yang menampilkan softscape dan hardscape yang didesain sedemikian rupa sehingga pengguna dapat merasakan estetika dari taman. Pemilihan konsep ini sebagai konsep tapak dikarenakan konstruksi platform cenderung tidak bisa menampung dan menahan banyak softscape dan hardscape, sehingga perlu dilakukan pemilihan tanaman hias yang ringan, mudah dirawat, dan tidak terlalu besar. Berikut ada gambar display garden dengan jenis pengelolaan extensive roof garden.
Baik, selanjutnya terkait rencana jenis pengelolaan, di mana untuk tapak yang kami pilih, kami memilih mengembangkan dengan menggunakan konsep extensive roof garden display. Extensive roof garden ini menggunakan media tanam setebal 15 cm dan hanya perlu diberi pupuk kompos sebanyak 1 kali dalam setahun, serta pemberian obat hama itu cukup diberikan tiap 3 bulan sekali. Extensive roof garden itu cocok untuk area atau lahan dengan luasan yang sempit dan membutuhkan media tanam yang dangkal. Kemudian tanaman yang digunakan adalah tanaman hias ringan sehingga itu bisa memangkas atau meminimkan biaya perawatan. Extensive green roof ini banyak digunakan pada bangunan rumah. Selanjutnya, isu ketiga ada pemilihan jenis dan penempatan vegetasi yang sesuai pada roof garden. Pemilihan tanaman pada roof garden ekstensif berkriteria toleran kering, tanpa parah nafsu dan mudah dalam perawatan, serta lapisan tanah pada jenis ekstensif yang tipis, mengakibatkan tanaman yang mungkin dikembangkan adalah jenis ground cover atau semak rendah. Beberapa tanaman yang dapat meningkatkan fungsi sebagai display, penahan limpasan dan penahan polusi antara lain bougainville sebagai display dengan tingkat perawatan yang ringan dan tahan terhadap lingkungan kering serta warna yang indah. Selanjutnya untuk penyerap polutan ada Sansevieria respat atau lidah mertua yang dapat hidup di berbagai macam kondisi udara dan dapat menetralisir polutan, serta untuk penyerap limpasan ada Tridax procumbens yang memiliki potensi yang penting dalam konservasi. Selanjutnya, penggunaan hardscape dan pemilihan material pada roof garden. Dalam memilih hardscape dan material yang sesuai dan fungsional, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama, pemilihan material harus menyesuaikan dengan konsep atau rencana desain. Yang kedua, bahan material harus memiliki kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dibangunnya roof garden. Yang ketiga, kemampuan penggunaan ulang atau reusability dari material supaya dapat menyediakan fungsi yang efisien. Contohnya, paving yang digunakan sebagai jalur sirkulasi atau permukaan untuk berjalan harus memiliki daya serap air hujan yang baik sehingga air dapat terinfiltrasi dengan baik ke dalam lapisan tanah. Contoh beberapa hardscape yang cocok digunakan untuk roof garden diantaranya yaitu teras dan setapak dan jalan. Dia sebagai penyedia akses bagi taman atau jalur sirkulasi. Kemudian untuk materialnya diperlukan bahan yang dapat meresap atau permeable paving. Kemudian ada pagar, teralis, dan pergola. Kriterianya adalah dapat menggunakan tanaman screen untuk menjadi alternatif fungsional pagar atau bisa menggunakan bahan material pagar. Dia berfungsi untuk menjaga keamanan pengguna dan menentukan ruang lanskap. Kemudian yang ketiga dapat dilengkapi dengan aksesori seperti furnitur, pot atau planter box, dan lighting. Diperlukan elemen yang sederhana saja supaya biaya dan perawatan atau penanganannya dibutuhkan hanya minimum. Selanjutnya ada penerapan lighting pada tapak. Penerapan lighting pada konsep desain rooftop garden adalah sebagai display dan untuk menambahkan nilai estetika serta keamanan. Pemilihan lampu menggunakan lampu LED bertenaga surya agar hemat dan ramah lingkungan, serta penempatannya harus disesuaikan dengan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada penerangan sudut, di mana menggunakan lampu LED dengan tiang yang pendek ditaruh pada bagian sudut-sudut untuk penerangan seluruh tapak. Penerangan sirkulasi pada bagian tangga serta pavement untuk keamanan dan kemudahan sirkulasi, serta penerangan focal point yang digunakan untuk menunjukkan fitur air mancur. Selanjutnya, penerapan instalasi plumbing pada roof garden. Dalam instalasi plumbing ini dibutuhkan instalasi profesional supaya memastikan sistemnya dapat bertahan lama dan juga berfungsi dengan baik. Plumbing ini termasuk drainase atap dan juga sistem penahan. Kriterianya yaitu memiliki kapasitas drainase yang memadai dalam jumlah dan juga penempatan saluran keluar air. Kemudian sistem drainase atap juga harus secara efektif dapat mengangkat atau mengalirkan air menuju sistem drainase yang letaknya lebih di level yang bawah. Kemudian berikut merupakan struktur lapisan atau layer instalasi plumbing untuk roof garden, yaitu di berikut merupakan struktur atapnya dan kemudian di lapisan paling bawah berupa membran tahan air. Kemudian bagian atasnya ada layer drainase itu sendiri, kemudian ada bahan untuk penyaring. Kemudian di atasnya terdapat vegetasi yang merupakan bagian dari roof garden tersebut. Selanjutnya, isu ketujuh yaitu peningkatan aksesibilitas pada roof garden. Jadi, dikarenakan extensive roof garden bukan tipe taman atap yang sering dikunjungi pengunjung,
Aksesibilitas roof garden berada di level 5 bangunan tidak terlalu menjadi masalah, karena pengguna dapat menikmati roof garden walaupun berada di luar taman. Salah satu kendala dari platform A2 Faperta adalah tangga penghubung antara platform atas dan platform bawah, yang hanya dihubungkan oleh satu buah tangga besi yang terlihat tidak proper. Diperlukan perancangan tangga yang ideal untuk kegiatan outdoor, sehingga memerlukan konstruksi dengan material besi, kayu, atau konkrit, dengan ukuran pijakan seperti berikut. Nah, jadi pijakan yang ideal untuk sebuah tangga adalah dengan tinggi 20 cm dan lebar pijakan selebar 30 cm. Dan berikut ada foto ilustrasi mengenai tangga-tangga outdoor yang bermaterial dari besi, kayu, dan konkrit. Oke, baik. Selanjutnya terkait desain struktur roof garden. Pada umumnya, lapis-lapisan konstruksi pada green roof itu yang pertama, pada lapisan atas itu terdapat vegetasi atau tanaman. Kemudian lapisan selanjutnya, ya ini berupa media tanam. Selanjutnya di bawahnya lagi terdapat filter layer. Kemudian bawahnya lagi terdapat lapisan drainase, layer proteksi, kemudian road barrier, dan yang paling bawah adalah lapisan dari waterproofing membran. Nah, untuk ilustrasi yang terdapat di slide yang ditayangkan ini, itu merupakan desain struktur roof garden yang akan kami kembangkan pada tapak. Di mana di sini diilustrasikan terdapat vegetasi, kemudian growing medium, filter sheet, drainage layer, kemudian terdapat protection mat, dan road barrier. Nah, kemudian di sisi kanan ini juga di zoom in gitu ya, diperlihatkan lebih jelas lagi bagaimana struktur dari roof garden itu. Nah, untuk extensive roof garden ini memiliki drainage layer yang lebih tipis lapisannya dibandingkan dengan intensive roof garden. Dimana untuk extensive roof garden ini memiliki kedalaman sekitar 1 inci. Nah, kemudian di sini juga terdapat ilustrasi bagaimana nantinya aliran air itu akan dialirkan kemana. Nah, jadi dari drainage layer ini akan dialirkan ke sisi kiri atau sisi paling luar dari tapak atau area itu, di mana area aliran itu nantinya akan diberikan gravel atau batu-batu kecil-kecil, kerikil-kerikil semacam itu, dan itu akan dialirkan ke pipa pembuangan drain ini, kemudian ke downspout. Nah, ini nanti akan disalurkan, dari pipa ini akan disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan air atau water storage, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam memasang instalasi dari roof garden ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pemasangan selaput anti air atau waterproof membran, di mana pemasangan membran tahan air atau waterproof membran ini sebagai penentu jadi berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan storm water itu. Nah, karena seringkali air hujan itu bisa merembes hingga dapat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan dari roof garden ini nantinya. Dan untuk material membran waterproof membran ini dapat menggunakan aspal hingga terpal. Kemudian selanjutnya yakni menambahkan penopang akar atau root barrier, di mana ini perlu diperhatikan juga apabila pemasangan dari waterproof membran itu menggunakan bahan material aspal, karena jika menggunakan aspal pada waterproof membrannya itu perlu dipasang juga lapisan tambahan agar tanaman itu mendapatkan nutrisi serta akarnya dapat tertopang dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk penopang akar ini bisa menggunakan
cellular glass yang berfungsi sebagai penyekat. Kemudian selanjutnya, yakni pemasangan dari drainage layer atau lapisan drainase, di mana ini berfungsi untuk mengatasi limpasan air yang meluap, sehingga tidak menimbulkan genangan pada atap, seperti itu. Dan untuk lapisan ini atau layer drainase ini dibuat dari campuran kerikil dan batu apung dengan ukuran ketebalan lapisan yang bisa disesuaikan dengan luasan area atap itu. Karena kapasitas material drainase ini juga perlu diperhatikan ya, karena harus bisa menjangkau saluran air. Jadi semakin dekat saluran dengan saluran pembuangan air itu, maka semakin tebal juga lapisan drainase yang perlu dibuat, seperti itu. Selanjutnya yakni pemasangan filter. Jadi filter yang baik untuk digunakan adalah filter yang memiliki sistem penyaring yang sangat tipis tapi kuat dan memiliki daya serap tinggi, sehingga saat mengalirkan air dari green roof ke saluran pipa pembuangan, pasir-pasir itu mampu menahan batuan kerikil yang terbawa arus agar tidak ikut tersaring, seperti itu. Nah, keberadaan akar tanaman ini juga menjadi semacam penunjang begitu bagi penetrasi lapisan itu, karena kemudian bahan yang dapat digunakan diantaranya yakni ada polyester ataupun polipropilen. Selanjutnya untuk media tanam. Media tanam yang umumnya sering digunakan yakni adalah tanah, tapi dapat memicu tumbuhnya gulma atau rumput-rumput liar, sehingga harus menambahkan gulma atau patgen pada tanah tersebut. Oleh karena itu, beberapa pengguna atau orang-orang yang memiliki instalasi roof garden itu mereka beralih menggunakan komponen anorganik seperti tanah liat atau pasir yang ditambahkan dengan humus atau lapisan tanah yang paling atas, karena mengandung nutrisi yang baik untuk tumbuhan agar dapat tumbuh subur, seperti itu. Kemudian yang keenam yakni install deep irrigation, di mana ini dibutuhkan pada saat awal penanaman karena berfungsi untuk menyediakan air secara merata atau menyeluruh pada seluruh area tapak atau atap roof garden itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir yakni penanaman tumbuhan. Jadi untuk pemilihan vegetasi atau jenis vegetasinya itu memang perlu dipertimbangkan, karena perlu melihat cuaca dan iklim mikro dari area tapak itu atau di lingkungan itu. Apakah tanaman yang dipilih itu sudah sesuai dengan konsep pengembangan yang akan dikembangkan pada roof garden itu ataukah tidak, seperti itu. Karena jika tidak tepat dalam pemilihan jenis tanamannya dengan konsep yang ingin dikembangkan, maka roof gardennya juga pasti akan gagal gitu ya, atau tanamannya bisa cepat mati, seperti itu. Berikut merupakan detail gambar dari lampu yang akan dipasang pada jalur sirkulasi serta tangga. Selanjutnya merupakan lampu yang akan dipasang pada air mancur serta tahan air. Kemudian lampu bertiang pendek dipasang pada bagian ujung-ujung tapak untuk menerangi seluruh tapak. Baik, selanjutnya adalah DED dari tangga yang akan dipasang dalam pengembangan tapak yang kami pilih. Di sini terdapat 3 detail dari masing-masing step pada tangga. Yang pertama terdapat detail A, ini pondasi bagian bawah dari tangga itu. Kemudian beberapa step ke atasnya, dan di sini juga terdapat penjelasan dari ukuran-ukurannya
Kemudian selanjutnya terdapat detail B. Ini untuk struktur tangga bagian tengah. Selanjutnya adalah detail C, di mana detail C ini merupakan struktur tangga paling atas. Seperti itu. Dan untuk skalanya, kami menggunakan skala 1:20 untuk JEJ ini. Di mana gambar JEJ ini kami dapatkan dari sumber keeplist.pdr.org. Kemudian berikut merupakan detail engineering design dari pemasangan atau instalasi plumbing di atas roof garden yang terdiri dari beberapa layer dan juga saluran atau pipa drainase yang mengalir ke bawah. Berikut site plan redesign yang kami rencanakan untuk platform A2 Faperta. Bisa dilihat kami menambahkan berbagai jenis softscape berupa tanaman display seperti aloe vera, bougainville, Dipsys lutencen, Echinodorus cordifolius, Hibiscus rosa sinensis, Plumeria, dan Sansevieria. Untuk hardscape-nya sendiri, kami menambahkan beberapa macam seperti tangga yang terbuat dari kayu dengan railing berupa besi dan juga lampu taman, juga 3 buah kolam, diantaranya 2 buah kolam air mancur dan 1 buah kolam tanaman display. Nah, untuk penutup tanahnya sendiri atau ground cover-nya terdapat 3 jenis. Yang pertama itu ada rumput, paving kayu, dan paving semen. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan presentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.